dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Malita Ariana. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya dengan NIM 2332210031 dengan program studi teologi kelas B semester 5. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Homiletika 2. Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nas renungan yang akan saya bawakan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9. Namun sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam dan oleh Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9 dengan judul perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berbunyi demikian: Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Untuk pembacaan Alkitab kita, judul yang saya bawakan untuk renungan pada hari ini, saya beri judul kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Baik saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit, entah itu rasa takut, rasa ragu, atau bahkan merasa sendirian. Saat kita dalam situasi tersebut, hati kita jadi terasa berat, seringkali hati kita menjadi kecut ataupun tawar. Namun, firman Tuhan selalu datang sebagai pengingat dan pengatur bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Baik saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 ini, kita bisa merasakan betapa berat situasi yang sedang dihadapi oleh Yosua. Dia menggantikan Musa menjadi seorang pemimpin. Bisa kita ketahui bahwa Musa adalah pemimpin besar bangsa Israel pada saat itu. Musa baru saja meninggal dan sekarang tanggung jawab besar itu jatuh ke tangan Yosua. Ia harus memimpin bangsa yang keras kepala menghadapi musuh-musuh yang tangguh dan membawa mereka masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Bisa kita bayangkan betapa besar tekanan yang ada di hati Yosua pada saat itu. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan tidak hanya memberikan perintah tetapi juga janji. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini bukan hanya sekedar kata-kata penghibur saja, melainkan kekuatan yang nyata untuk menolong Yosua melangkah. Jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Setiap orang pasti pernah berada dalam situasi di mana hati terasa takut, ragu, atau kehilangan arah. Saat menghadapi ujian sekolah ataupun ujian di dalam kampus, kita bisa merasa gentar apakah kita mampu menjawab dengan baik. Dalam dunia kerja pun kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Kita sering cemas mengambil keputusan besar yang menentukan masa depan kita.
Jadi saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa merasa ditinggalkan, tidak dihargai atau tidak dimengerti. Semua itu bisa membuat hati kecut dan tawar. Namun firman Tuhan datang mengingatkan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Sama seperti Yosua, kita pun mendapatkan janji penyertaan yang sama. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keberanian yang sejati bukanlah keberanian yang lahir dari diri kita sendiri, namun kita mungkin bisa terlihat kuat di luar, tetapi di dalam hati sebenarnya rapuh. Jadi firman Tuhan menegaskan bahwa sumber kebenaran kita adalah penyertaannya. Saat kita sadar bahwa Allah selalu ada di sisi kita, maka rasa takut, rasa gentar, dan rasa kurang percaya diri, kita belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya melalui doa, percaya bahwa Dia yang memegang kendali atas hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari situlah muncul keteguhan hati, bukan karena kita hebat, tetapi karena kita percaya bahwa Allah yang berjalan di depan kita, yang jauh lebih besar dari segala tantangan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak muda, pergumulan itu semakin nyata. Kita sering cemas tentang masa depan, takut gagal, takut tidak bisa mencapai cita-cita, atau takut tidak dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Terkadang kita juga merasa minder melihat orang lain yang lebih berhasil, lebih berbakat, namun firman ini menolong kita untuk tidak terjebak dalam ketakutan itu. Tuhan tidak menuntut kita untuk sempurna, tetapi mengajak kita untuk berani melangkah dengan iman, keberanian, dan bisa terlihat sederhana. Kita tetap jujur ketika orang lain mencontek, berani berkata tidak pada ajakan yang salah, berani mencoba hal-hal baru meski ada kemungkinan gagal, atau berani tetap percaya kepada Tuhan meski jalan kita terasa gelap, terasa penuh dengan cobaan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menguatkan dan meneguhkan hati bukan berarti kita tidak pernah takut, melainkan memilih untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai kita. Sama seperti Yosua yang harus menghadapi musuh-musuh besar, kita juga harus berhadapan dengan tantangan-tantangan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi janji Tuhan Yesus Kristus tetap sama, yang berbunyi firman-Nya, "Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Jadi janji ini yang seharusnya menjadi pegangan kita, sumber kekuatan yang membuat kita bisa berdiri teguh sekalipun keadaan kita tidak selalu mudah. Walaupun keadaan kita dalam keadaan yang amburadul, dalam keadaan yang mungkin terasa sulit, bahkan diri kita merasa bahwa diri kita tidak dapat melangkah dalam masalah-masalah yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Amin untuk firman Tuhan kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi pesan Tuhan dalam Yosua pasalnya yang pertama ayat yang ke-9 ini bukan hanya sekedar untuk Yosua sendiri, tetapi juga untuk setiap kita hari ini. Hidup memang penuh dengan ketidakpastian, tantangan dan rasa takut yang bisa membuat hati kita kecut dan tawar. Namun, kita diingatkan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menguatkan dan meneguhkan hati kita. Bukan dengan keberanian yang kosong, tetapi dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita kemanapun kita melangkah dan kemanapun kita pergi. Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu berada di tengah-tengah kita. Jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak muda, jangan biarkan rasa cemas atau kekhawatiran mengikat langkah kita. Ingatlah bahwa masa depan ada di dalam Tuhan. Beranilah melangkah, beranilah mengambil keputusan, dan beranilah jujur. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita
Dan ini juga wujud nyata dari iman yang hidup, hati yang kuat dan teguh karena ditopang oleh penyertaan Tuhan yang setia, yang selalu setia menyertai kita dimanapun kita berada. Amin untuk firman Tuhan kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Tadi Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman atau renungan singkat. Kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi contoh dan teladan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam dan oleh Yesus kami berdoa. Amin.